Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait istilah-istilah teknis yang ada di dalam Qiyas Iqtirani. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan apa itu Al-Haddul Asghar, Al-Haddul Awsat, dan Al-Haddul Akbar. Juga disebutkan atau sudah dijelaskan apa itu Muqaddimah Surah dan Muqaddimah Kubra. Sekaligus juga dijelaskan terkait durub atau modus. Nah, durub atau modus ini dihasilkan berdasarkan pola ketersusunan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Sudut pandangnya adalah bi'tibaril kaifi wal kam, dengan sudut pandang atau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Nah, sekarang akan menjelaskan istilah teknis di dalam Qiyas Iqtirani yang disebut dengan syakl atau figura. Nah, syakl atau figura ini dihasilkan berdasarkan pola ketersusunan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro bi'tibari maudhi'il haddil awsat, dari segi posisi atau letak haddul awsatnya. Letak haddul awsat di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya. Nah, dengan melihat letak atau posisi al-haddul awsat di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubro, maka bisa diketahui bahwa kias ini masuk pada syakal awal atau syakal sani atau syakal salis dan atau syakal robi. Jadi syakal ini melihat posisi al-haddul awsat di dalam muqaddimah surah dan di dalam muqaddimah kubro. Nah, ini merupakan istilah teknis ya, istilah teknis terakhir yang ada di dalam Qiyas Iqtirani. Wahai atut ta'lifi, dan adapun pola ketersusunan al-hasilatu yang terhasilkan atau yang terwujud mini jitima isura wal kubro, dari berkumpulnya premis minor wal kubro dan premis mayor, tu sama ialah dinamai apa hayatut taklif syaklan pada syakel atau figura, tapi bi'tibari maudil haddil awsat fihima, dari segi posisi atau letak al-haddul awsat di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Wal ashkalu, dan adapun figura atau beberapa figura, arbaatun ialah 4. Jadi al-ashkal atau figura di dalam Qiyas Iqtirani itu ada 4. Li'annal haddal awsato, karena sesungguhnya apa term tengah, ingkana mahmulan fisuro maudu'an fil kubro, apabila ada apa al-haddul awsat mahmulan ialah
sebagai mahmul, sebagai predikat, fisura di dalam premis minor, maudu'an sebagai subjek, fil kubro di dalam premis mayor, nahu contohnya, kullu jaba wa kullu ba'a. Kullu jaba wa kullu ba'a. Di sini yang menjadi al-haddul ausat adalah ba, ya. Nah, ba ini di dalam muqaddimah surah yaitu kullu jaba menjadi mahmul. Sementara di dalam muqaddimah kubronya menjadi maudhu wa kullu ba'a. Ba ini posisinya menjadi maudhu di dalam muqaddimah kubronya, di dalam muqaddimah kubronya. Maka kalau al-haddul ausat posisinya atau letaknya menjadi mahmul di muqaddimah surah dan menjadi maudhu di muqaddimah kubro, maka kias ini disebut dengan syakal awal. Maka kias iktironi ini berarti termasuk yang syakal awal. Fahuwa maka adapun kaunul haddil ausat mahmulan fi surah maudhu'an fil kubro, asyaklul awalu ialah figura yang pertama. Asyaklul awalu ialah figura yang pertama. Jadi yang disebut dengan asyaklul awal itu adalah kias yang mana letak haddul ausatnya di dalam muqaddimah surah menjadi mahmul. Sementara di muqaddimah kubro menjadi maudhu. Itu yang dimaksud dengan asyaklul awal. Wa ingkana dan apabila ada apa al-haddul ausat mahmulan ialah sebagai predikat fihima di dalam keduanya surah wa kubro. Nahu contohnya kullu jaba wala syai'a min a ba. Kullu jaba wala syai'a min a ba. Di sini yang menjadi al-haddul ausat adalah ba, ya, ba. Di dalam muqaddimah surah ba ini menjadi mahmul. Di dalam muqaddimah kubro yaitu wala sya'amin aba ini menjadi mahmul juga. Jadi di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubro al-haddul ausatnya letaknya menjadi mahmul, menjadi predikat. Maka yang seperti ini disebut dengan asyakusani. Fahuwa maka adapun kaunul haddil ausat mahmulan fi surah wal kubra asyaklusani ialah figura yang kedua. Jadi asyaklusani itu adalah kias yang mana haddul ausatnya atau al haddul ausatnya berada di mahmul atau letaknya sebagai mahmul di muqaddimah surah dan di muqaddimah kubra. Wa ingkana dan apabila ada apa al-haddul ausat maudhu'an ialah sebagai subjek fihima di dalam keduanya as-surah wal kubra. Nahu contohnya kullu jaba wa kullu jada. Kullu jaba wa kullu jada. Di sini yang menjadi al-haddul ausat adalah ja. Di dalam muqaddimah surah, ja ini posisinya sebagai maudhu'. Dan di dalam muqaddimah kubra, ja ini sebagai maudhu' juga. Nah, karena itu kias ini masuk kepada asyaklus salis, figura yang ketiga. Fahuwa maka adapun kaunul haddil ausat maudhu'an fihima asyaklus salisu ialah figura yang ketiga. Jadi asyaklus salis itu adalah kias yang mana letak al-haddul ausatnya di muqaddimah surah dan di muqaddimah kubra letaknya sebagai maudhu', sebagai subjek. Wa ingkana dan apabila ada apa al-haddul ausat maudhu'an ialah sebagai subjek fi surah di dalam muqaddimah surah, di dalam premis minor mahmulan sebagai predikat fil kubra di dalam premis mayor. Nahu contohnya kullu baja wa kullu aba. Di dalam contoh ini yang menjadi al-haddul ausat adalah ba. Di dalam muqaddimah surah, di dalam muqaddimah surah ba ini posisinya sebagai
maudhu. Nah, sebagai maudhu, sebagai subjek. Dan di dalam muqaddimah kubro yaitu wa kullu aba, ba ini posisinya sebagai mahmud. Nah, ini disebut dengan asyaklur rabi, figura yang keempat. Jadi asyaklur rabi ini adalah kias yang mana letak al-haddul ausatnya di muqaddimah surah sebagai maudhu, di muqaddimah kubro sebagai mahmud. Nah, asyaklur rabi ini kebalikan dari asyaklul awal. Karena asyaklul awal itu al-haddul ausatnya di muqaddimah surah sebagai mahmud, sementara di muqaddimah kubro sebagai maudhu. Ini asyaklul awal. Nah, asyaklul rabi kebalikannya, yaitu di dalam asyaklul rabi al-haddul ausat di muqaddimah surah sebagai maudhu dan di muqaddimah kubro sebagai mahmud. Ini adalah empat syakel, empat figura yang ada di dalam kias iktironi. Di dalam kias iktironi. Nah, ini merupakan istilah-istilah teknis yang perlu diketahui di dalam kias iktironi. Jadi di dalam kias iktironi harus mengetahui apa yang dimaksud dengan al-haddul asghar, apa yang dimaksud dengan al-haddul awsat, apa yang dimaksud dengan al-haddul akbar, juga apa yang dimaksud dengan muqaddimah surah dan apa yang dimaksud dengan muqaddimah kubro. Juga harus mengetahui apa itu durub ya atau modus ya. Dan juga yang sangat penting sekali yaitu juga harus mengetahui apa itu syakel, apa itu figura, yaitu harus mengetahui apa itu syaklul awal, syaklul tsani, syaklul salis, dan asyaklul rabi. Ini sangat sangat penting sekali untuk diketahui ya. Kalau nggak tahu ini akan bingung untuk menentukan ini posisinya apakah sebagai syaklul awal, syaklul tsani, syaklul salis, atau syaklul rabi. Akan bingung untuk menentukan kalau ini nggak diketahui. Sekarang kita masuk pada rad atau bantahan ya atau iktirad. Fa'in kulta apabila berkata kamu, fala yatakarraru maka tidak berulang-ulang al-haddul awsatu apa term tengah illa fisani kecuali di dalam figura yang kedua wasalisi dan figura yang ketiga atau asyakusani dan asyakusalis. Li'annal murada karena sesungguhnya apa yang dimaksudkan bil awsati dengan term tengah idza waqa'a ketika terletak apa al awsat maudu'an sebagai subjek adzatu ialah afrad. Adzatu ialah afrad atau individu yang dicakup. Wa idza waqa'a dan ketika terletak apa al awsat mahmulan sebagai predikat al mafhumu ialah mafhum. Ini berkaitan dengan qaidatul hamal yang sudah disinggung sebelum-sebelum ini. Di dalam qaidah al-hamal itu disebutkan bahwa urida bil maudu afraduhu. Yang dimaksud dari subjek itu, yang diinginkan di dalam subjek itu adalah afrodnya, individu yang dicakup. Sementara yang dimaksud dari mahmul, dari predikat adalah mafhumnya. Jadi ketika saya mengatakan seperti ini, al-insanu hayawanun. Al-insan sebagai mautu dan hayawanun sebagai mahmud. Yang dimaksud dari kata insan ini mafhumnya atau afrodnya. Yang dimaksud adalah afrodnya, yaitu Zaid, Bakar, Khalid, dan sebagainya. Nah, sementara di dalam kata hayawan sebagai mahmud, yang dimaksud adalah mafhumnya, mafhum dari hayawan. Sehingga mafhum hayawan ini dipredikatkan kepada afrod dari insan. Al-insanu hayawanun. Ay afrodul insan hayawanun. Ini berkaitan dengan qaidatul hamal. Nah, kalau demikian, kalau yang diinginkan dari maudhu itu adalah afrodnya dan yang diinginkan dari
mahmul itu adalah mafhumnya, maka di dalam asyaklul awal dan asyaklul rabi ini tidak terjadi pengulangan al-haddul awsat. Kalau demikian, nih, kalau demikian tidak ada pengulangan al-haddul awsat. Kenapa? Karena di dalam syakal awal misalnya, di dalam syakal awal itu al-haddul awsatnya di muqaddimah surah menjadi mahmul. Maka kalau dia menjadi mahmul, maka yang diinginkan adalah mafhumnya. Mafhumnya. Sementara al-haddul awsat itu di muqaddimah kubro menjadi mautu. Berarti yang diinginkan adalah afrodnya. Ini berarti kan ada perbedaan ini. Ada perbedaan. Di muqaddimah surah adalah mafhum, sementara di muqaddimah kubro yang diinginkan adalah afrod. Berarti tidak terjadi pengulangan. Seharusnya biar terjadi pengulangan, kalau di muqaddimah surahnya yang diinginkan adalah mafhum, berarti di muqaddimah kubronya yang diinginkan juga mafhum. Sama-sama mafhum. Baru terjadi pengulangan. Ini ya. Ini arotnya atau bantahannya. Nih, bagaimana cara menjawabnya? Kulna berkata kita, ini adalah jawaban. Wuku'uhu terletaknya al-ausat mahmulan sebagai mahmul, sebagai predikat, wa in urida meskipun urida dimaksudkan bihi dengan mahmul, al-mafhumu apa mafhum, lakin akan tetapi laisal muradu tidak ada al muradu apa yang dimaksudkan annadzatal maudhu'i apa sesungguhnya individu maudhu, annadzatal maudhu'i apa sesungguhnya individu maudhu, ainal ainul mafhum ialah mafhum itu sendiri, mafhum itu sendiri. Bal melainkan annahu sesungguhnya ini ya, sesungguhnya sya'an ya, ini ada yang kurang ini annahu yasduku, ini kurang shotnya. Bal melainkan annahu sesungguhnya sya'an terpredikatkan terpredikatkan alaihi atas atas datul maudu, alaihi atas datul maudu al mafhumu apa mafhum, artinya mafhum dari mahmulnya. Fayatakarraru maka terjadi pengulangan al ausatu apa term tengah fi jami'il ashkali di dalam seluruh figura, yaitu askalul kias yang empat. Li'annahu karena sesungguhnya al ausat bimanzilati ayyukol ialah di posisi ayyukola dikatakan seperti ini. Zatul asgari adapun individu muqaddimah ini ya. Zatul asgari ini bukan muqaddimah tapi al-haddul asgar. Zatul asgari adapun individu term minor artinya al-haddul asgar yasduku ialah terpredikatkan alaihi atas zatul asgar mafhumul ausati apa mafhum haddul ausat. Wa kulluma dan adapun setiap sesuatu yasduku yang terpredikatkan alaihi atas ma mafhumul ausati apa mafhum al hadul ausat yasbutu ialah tetap lahu terhadap ma al akbaru apa al hadul akbar, al akbaru apa al hadul akbar atau term mayor. Seperti ini untuk menjawabnya. Enggak, kata Musonif ya untuk menjawab rot bantahan itu. Enggak, tetap ada pengulangan di dalam semua askal yang empat, di dalam semua figura yang empat. Kenapa? Karena antara mafhum dan afrod itu berbeda. Antara afrod maudhu, individu-individu yang ada di subjek, dengan mafhum mahmud itu berbeda. Artinya berbeda seperti ini. Mafhum mahmud itu hanya
berlaku hanya dipredikasikan kepada afrod maudhu. Bukan, bukan mafhum itu adalah maudhu itu sendiri. Satu. Tidak beda. Enggak, ini beda. Antara individu yang dicakup oleh subjek, oleh maudhu, dengan mafhum maf'ul itu berbeda. Namun, mafhum dari mahmud itu hanya berlaku, hanya dipredikasikan kepada zatul maudhu, individu yang dicakup oleh maudhu. Sehingga terjadi pengulangan haddul ausat. Kenapa demikian? Karena seperti ini prosesnya. Seperti ini prosesnya. Individu yang dicakup oleh maudhu itu berlaku padanya mafhum haddul ausat, atau berlaku mafhum dari mahmulnya. Nah, setiap sesuatu yang padanya berlaku mafhum dari sebuah mahmul, maka yes butulahul akbar. Yes butulahul akbar. Maka mafhum haddul akbarnya juga berlaku kepada sesuatu tersebut. Misalnya langsung ke contoh ya, biar tidak bingung. Misalnya contoh ini di dalam syakal awal. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu di sini sebagai al-haddul asghar, dan posisinya di dalam muqaddimah surah sebagai maudhu. Karena dia sebagai maudhu, maka yang diinginkan dari kata al-alam itu adalah individunya. Individu yang dicakup oleh mafhum alam. Oke. Nah, mutaghayyirun ini sebagai haddul ausat, dan posisinya di dalam muqaddimah surah sebagai mahmul. Karena dia sebagai mahmul, maka yang diinginkan adalah mafhumnya, yaitu mafhum mutaghayyir. Yang diinginkan adalah mafhum dari mutaghayyir yang berlaku kepada individu alam. Individu yang dicakup oleh mafhum alam atau individu alam, itu biar lebih mudah. Nah, kemudian di dalam muqaddimah kubro, yaitu wa kullu mutaghayyirin hadis, mutaghayyir ini menjadi maudhu, menjadi maudhu. Karena dia menjadi maudhu, berarti kan seharusnya yang diinginkan adalah individunya. Yang diinginkan adalah individunya. Iya, tetap individu yang diinginkan di dalam wa kullu mutaghayyirin hadis. Nah, individu yang dicakup oleh kata mutaghayyir. Namun perlu diperhatikan juga bahwa kullu mutaghayyirin meskipun yang diinginkan karena menjadi maudhu kullu mutaghayyir ini, meskipun yang diinginkan adalah afrodnya, individunya, namun setiap individu itu melazimi mafhum. Setiap individu melazimi mafhum. Artinya seperti ini. Wa kullu mutaghayyirin hadis. Wa kullu mutaghayyirin hadis. Nah, mafhum mutaghayyir juga berlaku kepada mafhum, ya. Juga berlaku kepada individu yang dicakup oleh mutaghayyir. Nah, sekaligus juga di sini hadis juga berlaku kepada mutaghayyir, berlaku kepada mutaghayyir. Seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan zatul asghar yasduku alaihi mafhumul awsat. Wa kullu ma yasduku alaihi mafhumul awsat yasbutu lahul akbar. Yasbutu lahul akbar. Sehingga ini terjadi pengulangan. Kenapa? Karena yang diinginkan dari awsat itu adalah mafhumnya. Tetap di sana ada mafhum. Nah, di dalam hadul awsat itu tetap yang diinginkan itu adalah mafhumnya, sehingga tetap terjadi pengulangan meskipun posisinya menjadi maudhu di dalam muqaddimah kubronya. Nah, di dalam muqaddimah
kubro di dalam syakal awal. Seperti itu ya. Ini seharusnya ini diperagakan, dicontohkan ke apa ya, papan, pakai papan atau pakai pakai gambar ya, pakai tulisan yang lebih pas itu pakai tulisan biar polanya itu ya jelas. Bagaimana ya? Bagaimana posisi al-haddul awsat ini dan bagaimana posisi dari al-haddul aswar dan al-haddul akbar. Namun ya seperti itu ya penjelasannya. Zatul aswar yasduku alaihi mafhumul awsat. Ini lebih tepatnya ke asyaklul awal. Asyaklul awal. Di dalam syakal awal itu maudu'nya yasduku alaihi mafhumul awsat. Wa kullu ma yasduku alaihi mafhumul awsat yasbutu lahul akbar. Sehingga di dalam semua syakal itu terjadi pengulangan al-haddul awsat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.